Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratul mutarabbin, para alim ulama Ramadan yang sepuh yang terhormat, pengasuh pada pesantren Darul Tijar Finahli wa Tasnifi, beliau Bapak Kiai Dr. Jamal Asmani, yang terhormat beliau Bapak Muhammadin MSI, yang kami hormati teman-teman yang hadir pada acara yang insyaallah baik ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir pada majelis yang insyaallah baik ini. Kedua kalinya salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat yang khas di yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Amin. Saya selaku pembawa acara akan bacakan sekian acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua tilawatul Quran, acara yang ketiga tahlil, acara yang keempat sambutan, acara yang kelima diskusi, acara yang keenam penutup. Memasuki acara pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala dunia wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Ya terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yaitu tilawatul Quran yang akan dibawakan oleh saudari Saskia. Waktu tempat kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumsahu walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih memasuki acara selanjutnya yaitu takdim yang akan dipimpin oleh saudara Ardian Lutfi. Waktu dapat kami aturkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yaitu Sahabat pengasuh yang kami satukan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Dr. Jamal Muhammad Asrani waktu tempat beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qaili al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dha'if wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ashabal fadail ulama'an al-kiram wal khusus Bapak Muhammadun MSI, adik-adik semua yang berbahagia. Ada kader Nahdlatul Ulama yang dari Kabupaten Banyuasin Palembang, tepuk tangan dong. Semoga ilmu yang didapat dari sini dibawa ke Banyuasin, Sumatera Selatan. Nah, Sumsel ya, Sumsel. Amin Allahumma. Adik-adik yang berbahagia, pertama saya pribadi maupun keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Syukur riyadi, mohon maaf lahir dan batin. Kullu am wa antum bi khairin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya secara pribadi maupun keluarga sangat sangat yakin banyak kesalahan, banyak kekhilafan, banyak hal yang kurang berkenan pada hati adik-adik semua. Maka betul-betul dari hati yang paling dalam saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tersongge. Mungkin ada yang sudah ke rumah saya tapi saya tidak ada. Mungkin sudah ke rumah saya tapi saya tutup dan lain-lain. Tapi dalam muasyarah yaumiyah, dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang adik-adik tahu, saya itu orangnya kayaknya kok mudah marah gitu ya, Mas Samsul ya. Jadi saya itu orangnya punya target yang tinggi, inginnya cepat selesai, tetapi di lapangan tidak sesuai dengan teori. Jadi oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga
kita, amal ibadah kita dan kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Adik-adik, apabila ada salah pada saya dan keluarga, saya secara pribadi dan keluarga memaafkan kesalahan adik-adik. Yang kedua, adik-adik yang berbahagia, tema diskusi kita malam hari ini adalah kader muda Nahdlatul Ulama siap menjadi pemimpin. Saya masih ingat Pak Madun itu dulu sering diskusi di sini di Gandong. Itu sering menyampaikan istilah minoritas kreatif. Apa namanya? Minoritas kreatif. Jadi dalam satu perubahan, dalam sebuah perubahan di tengah-tengah masyarakat, itu pasti digerakkan oleh minoritas yang kreatif. 1, 2, 3 orang tapi kreatif. Yang dalam bahasa Al-Quran tadi saya kutip, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznil, banyak kelompok minoritas tapi bisa mengalahkan kelompok mayoritas dengan izin Allah. Maka kita harus bercita-cita menjadi minoritas yang kreatif. Contoh di Gandong saja ini, misalnya jumlah penduduknya ini 3.000. Itu yang menggerakkan perubahan paling 1, 2, 3 orang. Ya pandai. Ya pandai. Jadi al-mujaddid atau reformer, pembaharu itu tidak banyak. Dan pembaharuan itu harus digerakkan oleh orang yang kreatif. Maka ketika Anda mengasah kreativitas Anda dari level yang paling bawah terus ke atas, insya Allah Anda akan menjadi pemimpin. Karena pemimpin itu dibutuhkan keberanian dan kreativitas. Seorang pemimpin kalau tidak kreatif, maka yang dipimpin ini tidak akan mengalami kemajuan. Kreativitas itu apa? Ide-ide baru yang transformatif, ide-ide baru yang kayaknya mustahil, ide-ide baru yang berdampak besar di masa depan. Saya pernah nulis buku tips belajar efektif untuk anak SMP dan SMA. Sudah lama saya tulis ini, tahun 2008 lah ya. Tips efektif belajar untuk anak SMP dan SMA. Itu saya kutip beberapa buku, salah satunya mengapa orang Yahudi itu menjadi bangsa yang sukses dengan prestasi politik, ekonomi, keilmuan yang luar biasa. Karena orang Yahudi punya 3 filosofi dalam hidupnya. Yang pertama, dream impossible, bermimpi sesuatu yang mustahil. Kedua, think unbeliever, berpikir sesuatu yang orang lain tidak percaya. Saya ingin membangun madrasah Lutful Ulum 17 lantai misalnya. Ini kalau konteks sekarang ngomong begitu, you are crazy. Dikatakan orang yang gila. Uangnya dari mana? Sumber dananya dari mana? Tetapi orang besar itu selalu berpikir sesuatu yang orang lain tidak percaya. Don't say no to answer. Jangan berkata tidak untuk menjawab. Jadi mengapa bangsa Yahudi itu begitu besar prestasinya, sedangkan pada masa lampau itu dikuyok-kuyok, dizolimi oleh bangsa-bangsa Eropa karena punya tekad yang kuat untuk meraih masa depan yang gemilang. Oleh karena itu kita kaum Nahdlatul Ulama ini kaum mayoritas. Kaum mayoritas ini kalau tidak digerakkan oleh kaum minoritas yang kreatif, maka jumlah warga NU yang besar ini hanya menjadi beban sejarah. Orang Gandong itu orang mana? NU semua. Prestasinya apa? Apa prestasinya? Di bidang pendidikan apa? Di bidang ekonomi apa?
di bidang teknologi apa, di bidang sosial apa. Maka kita harus bercita-cita menjadi anak muda yang menggerakkan kemajuan bagi Nahdlatul Ulama. Jadi NU yang besar ini, yang katanya 110 juta ini harus kita gerakkan dengan ide-ide yang kreatif, dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif, dengan imajinasi-imajinasi yang kreatif. Insya Allah NU akan maju. Kalau NU maju, warga NU akan maju. Kalau warga NU maju, Indonesia maju. Katanya kuncinya Indonesia itu ada dua, satu NU, dua militer. Kalau NU-nya maju, militernya kuat, insya Allah Indonesia akan bangkit. Saya kira itu mukadimah dari saya. Saya mohon nanti banyak tanya jawab, karena Pak Muhammad ini lama malah melintang di dunia pergerakan NU di DIY Yogyakarta di level provinsi, menjadi sekretaris LTN, ketua LTN, dan sekarang aktif di Majelis Ulama Indonesia Provinsi DIY. Jadi nanti harus banyak ditanya, karena soal miftahul ilmi, kalau Anda tidak bertanya, khazanah keilmuan ini tidak keluar. Jadi bertanya adalah cara untuk membongkar khazanah keilmuan yang Pak Madun ini punyai atau miliki, berbasis teori atau praktek di lapangan. Saya kira itu. Saya menyampaikan terima kasih kehadiran adik-adik. Semoga majelis ini menjadi majelis yang barokah, menjadi halaqah ilmiah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan kader kita yang dari Banu Asin ini, saya mohon nanti menjadi kader penggerak Nahdlatul Ulama di Banu Asin. Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Masuk acara yang selanjutnya, yaitu diskusi yang akan dimulai moderator kita, saudara Soeidi Anik. Waktu debat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat pengasuh pondok pesantren Nurul Huda Nahwi wa Tasnifi, beliau Haji Dr. Jamal Makmur Asmani MA. Yang terhormat beliau Bapak Kiai Muhammad bin MHI selaku sebagai narasumber kita pada malam hari ini, dan yang saya hormati segenap pengurus pondok pesantren Nurul Huda Nahwi wa Tasnifi, dan tak lupa juga santriwan santriwati yang ikut andil dalam berpartisipasi pada acara malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala rahmatnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan kedua kalinya salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina sallu ala Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Alhamdulillah, saya sebagai moderator pada acara malam hari ini akan
sebelum dimulainya acara, saya akan membacakan sekedar biodata dan sepilan tema pada malam hari ini. Tema pada malam hari ini adalah kader NU siap memimpin potret ideal kader muda NU yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammadun MHI. Jadi kita sedikit ya, kita sebagai santri pada era ini mempunyai tantangan besar, yaitu ada 3 tantangan pada era ini. Nomor pertama yaitu perang persepsi. Perang persepsi ini memang bukan perang fisik tapi cukup vital. Saat ini udara begitu bebas dan gampang menarik berbagai gagasan dan pemikiran untuk kemudian bisa ke publik melalui media sosial, termasuk penyebaran keagamaan dan ideologi negara yang menyimpang. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, kita yang awam ini bisa dengan mudah terpengaruh, karena itu tugas NU adalah mempertahankan dan mengembangkan aswaja, Muhammadiyah dan menjaga ideologi Pancasila. Yang kedua kalinya itu tantangan besar, yaitu perang ekonomi. Ini sesungguhnya merupakan masalah bersama, namun karena jumlah warga NU cukup banyak, maka dampak dari perang ekonomi itu juga tentu mengenai warga NU. Tugas NU adalah mengembangkan ekonomi kerakyatan, memberdayakan masyarakat dan sebagainya. Tantangan ketiga yaitu perang budaya, globalisasi informasi yang ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi yang canggih dengan menggunakan segala hal yang berbasis teknologi telah melahirkan kanal-kanal budaya baru yang begitu mudah diadopsi masyarakat. Jika itu dibiarkan, dipastikan akan mengerus budaya lokal. Jadi kita sebagai santri mempunyai PR, yaitu seorang santri itu harus aktif di media sosial, karena di era sekarang banyak sekali banyak sekali teknologi yang berbasis modern, Android atau apa itu. Jadi kita sebagai santri harus aktif di media sosial, seperti halnya yang dicontohkan oleh Kiai Haji Baharudin Nur Salim atau yang dikenal oleh Gus Bara, yang selalu aktif untuk mengisi media sosial digital dengan dakwah dalam Islam aswaja Nabiyah yang toleran, menerima koordinasi dan transformasi. Itu sepilan sedikit dari tema yang akan kita bahas malam hari ini. Dan yang kedua yaitu biodata dari Bapak Muhammadun MHI, yaitu beliau adalah seorang aktivis NU dan MUI Yogyakarta, seorang penulis dan akademis. Beliau juga founder dari majalah Bangkit yang terpopuler di kalangan NU, tepatnya di Yogyakarta, dan beliau adalah anak keempat dari saudara 5 yang dilahirkan oleh Bapak Haji Erham Asmani dan Bu Ruqayyah. Sekian dari sepilan biodata dan sepilan pembahasan pada malam hari ini, dan akan dilanjutkan oleh Bapak Kiai Haji Muhammadun MHI. Kepadanya waktu dan tempat kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, waktunya agak panjang. Silakan
disimpan di memori dengan baik ya, disimpan di memori dengan baik. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang cilik-cilik dua apa itu? Ya, dua apa jajan? Maksudnya loh, aman. So, dengan dari so mati dulu. Ayo maju. Masa depan manusia adalah sesuatu yang misterius karena belum terjadi. Ya, kamu besok ngapain? Tidak tahu. Sesuatu yang misterius, karena kita belum mengalami. Tapi masa depan boleh direncanakan, diikhtiarkan. Dan para ulama malah mengajarkan wajib mengupayakan masa depan. Dan kita masa depan itu misterius. Sesuk urip ora, sesuk jadi presiden, jadi menteri, apa sesuk jadi tukang bantu, jadi penjaga kuburan, sesuatu yang sangat misterius depan, tapi wajib diikhtiarkan. Salah satu memotret atau memetakan masa depan itu belajar dari masa lalu dan masa sekarang. Salah satu merencanakan masa depan adalah belajar dari masa lalu dan masa sekarang. Saya pengen besok begini, pengen bisa ini. Punya masa lalu, belajar dari masa lalu tokoh atau bangsa dan masa sekarang. Ya. Tadi Pak Jamal sudah menyampaikan terkait perubahan. Ada beberapa tokoh yang ingin saya sebutkan sama kalian. Lihat, ada beberapa tokoh yang ingin saya sebutkan sama kalian untuk memotret masa lalu bisa dirubah. Masa lalu itu ada masa depan di masa lalu, tapi ada tokoh yang merubah besar. Karena ini hubungannya dengan Nahdlatul Ulama yaitu dengan Islam. Saya ini potret pertama, dia bernama Pangeran Diponegoro. Tahu Pangeran Diponegoro? Siapa? Orang mana? Orang Jogja. Makamnya di mana? Nah, Diponegoro itu mengalami situasi yang sangat sulit dalam kerajaan Yogyakarta, kerajaan Islam, Kesultanan Islam Yogyakarta. Jadi kerajaan Demak itu kemudian pindah di Pajang Salatiga. Dari Pajang kerajaan Islam kemudian pindah ke Mataram itu Jogja, sekarang Jogja. Dulu namanya Mataram. Dulu ada Mataram kuno melahirkan Borobudur sama Prambanan. Ya, merubah masa depan. Pernah Borobudur pernah? Belum. Ya, kalian ini kita ini dilahirkan di situasi yang Islami dan itu berkat jasa para leluhur kita mendirikan kerajaan Islam di Demak, kemudian kerajaan Islam di Pajang,
kemudian pindah ke kerajaan Islam itu di Mataram. Dulu namanya Mataram kuno, setelah ada para ulama menjadi Mataram Islam. Kerajaan Mataram didirikan oleh putranya Panembahan Senopati, namanya Sutowijoyo. Kemudian kamu kenal Sultan Agung. Pada tahun 1755 Kerajaan Mataram itu pecah jadi dua, satu Kasunanan Surakarta, dua Kasultanan Yogyakarta. Ini saya sebelum ngomong di Ponorogo biar kamu tahu ya, orang Muslim di Jawa. Surakarta itu kebalikan dari kata Kartasura. Kamu pernah dengar Kartasura? Kalau kamu pernah baca sejarahnya Bang Utamakin, kamu pasti menemukan kata Kartosuro. Dulu Bang Utamakin diajari di Kartosuro. Karto itu apa Karto? Aji berharga. Surah itu Kerto. Wono itu alas, Kerto itu aji berharga. Kartosuro itu dibalik menjadi Surakarta. Yogya itu seyogyanya, Yogya sama Karta sama itu. Yogya plus Karta, Sura plus Karta, dua kata. Itu 1755 kerajaan Mataram Islam itu pecah jadi dua, satu Kasunanan Surakarta, nomor dua Kasultanan Yogyakarta. Kalau Surakarta itu pakai istilah Kasunanan, kalau Jogja pakai istilah Kasultanan. Ya, ini potret dunia Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Siapa tadi? Pangeran Diponegoro itu putra dari kalau di Surakarta itu rajanya namanya Pakubuwono, kalau di Yogyakarta rajanya namanya Hamengkubuwono. Pakubuwono itu kakaknya dulu, ya, Kasunanan Surakarta punya adik namanya bergelar Hamengkubuwono. Makanya ini kakak beradik, sama-sama putra dari Amangkurat IV. Nah, di masa Amangkurat IV itulah sejarah yang Utamakin diadili oleh kerajaan saat itu di Kartosuro. Nah, dan Kartosuro sebagai ibu kota negara Mataram Islam dipindah oleh kerajaan yang baru namanya Pakubuwono ke tempat baru namanya Surakarta. Maka ada kota namanya Kartosuro, ada Surakarta, dua nama sama. Ya, oke, kita lanjut. Jogja punya raja namanya Hamengkubuwono. Raja Hamengkubuwono yang ketiga itu melahirkan putra, salah satunya Pangeran Diponegoro. Saat itu Hamengkubuwono III meninggal, anaknya masih kecil, anak permaisuri. Sementara Pangeran Diponegoro itu bukan putranya permaisuri, dia nggak mau jadi raja, dia anaknya bukan dari permaisuri. Akhirnya dia siap membantu adiknya menjadi raja, tapi adiknya masih kecil. Saat itu kerajaan Jogja diombak-ambing oleh Belanda. Wah, pokoknya berat, dipecah belah oleh Belanda, luar biasa. Ya. Tapi Diponegoro punya tekad yang besar. Diponegoro punya kemauan yang luar biasa. Masih muda, dia ngaji kepada ulama-ulama Jogja. Dia ngaji. Dia walaupun seorang dilahir di kerajaan, tapi dia ngaji. Bangsawannya ngaji. Pondok. Dia punya tekad luar biasa di Ponorogo. Wah,
banyak tuh babat Jogja, babat Jawa menerangkan di Ponorogo. Tekadnya minta ampun. Saya kalau sudah siap mau orang ini di Ponorogo. Kalau belajar dari tokoh sejarah namanya di Ponorogo, tekadnya luar biasa. Kalau punya tekad kan sampai sekarang dicatat di memori sejarah jalan di Ponorogo ada. Jalan jenis apa aja kok? Didi, jalan Didi enggak dong? Bisa, kalau kamu bisa membangun sejarah besar juga Purwokerto. Terus mati, besok ditulis jalan Didi untuk mengenang tokoh penting. Setiap tokoh yang punya peran besar mengubah sejarah manusia dalam tradisi bernegara, berbangsa bernegara dibuat menjadi nama jalan. Cek nama jalan tokoh-tokoh besar. Kalau pengen nama menjadi nama jalan raya harus jadi tokoh besar. Kalau nggak nama jalan, nama jalan anggrek untuk membangun khazanah memori manusia. Kamu jangan ke kota, jalan-jalan protokol, tapi jalan protokol, jalan utama di kota yang ada lampu-lampunya mesti terang benderang. Mesti jalan itu mayoritas itu jalan nama tokoh. Terus mati tapi namanya masih ada. Dan itu aturan resmi negara. Nggak pengen desa Monokerto namamu terabadikan. Masuk sini jalan ini kan belum ini. Apa jalan ini? Nggak ada. Ini berarti belum punya tradisi tradisi berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara itu nama jalan diisi nama tokoh. Oh itu PR yang gandeng itu Mas ini. Kalau berkembang kan nanti pemukiman sawah-sawah jadi pemukiman baru. Karena mati loh namamu di jalan sana. Ini belum ada jalan apa misalnya? Jalan Haji Masari, jalan Pakai Dasir, jalan Gus Dur, belum ada. 3 tahun itu saya cek itu belum ada. Nah, kalau kamu ingin membuat perubahan besar, tokoh-tokoh besar itu punya tekad luar biasa. Salah satunya bernama Diponegoro. Ya, punya tekad besar ya. Diponegoro punya tekad luar biasa. Wah, saya membaca sejarah Diponegoro itu ngerinya tekadnya itu. Dia di orang-orang yang mengikuti Diponegoro akhirnya adalah orang-orang yang kena stroke tekad besar. Ya, berarti kalau kamu pengen punya tekad besar kayak Diponegoro, kalau nggak punya tekad sendiri, cari orang yang punya tekad besar. Nanti kamu kena stroke-nya. Tuh. Jadi, dia perang itu sampai 5 tahun. Ya, perang itu sampai 5 tahun. Sampai duitnya Belanda di kerajaan Belanda, duit bekas negara itu mau habis. Ini lagi terus no perang karo Diponegoro, bangkrut. Karena tekadnya luar biasa. Ada senjata kalah, apa kalah? Tapi kok bisa hampir membuat kas negara habis. Kasih London mau habis. Akhirnya London punya strategi baru, sangat Diponegoro dengan cara siasat mengamankan kas negara. Nek terus no bangkrut negara. Nek bangkrut, ukut pulang kampung dari Indonesia pulang kasih itu jajah. Orang di sini malah jatuh miskin. Itu tekad ya. Kalau pengen belajar tekad besar, ikuti gayanya Diponegoro. Akhirnya orang-orang itu mengikuti gayanya Diponegoro. Para pendiri pesantren-pesantren besar itu menautkan dirinya dulu menjadi pasukan Diponegoro. Misalnya pesantren tambak beras Jombang, termasuk luluhnya Mbak Sumatari dari pihak itu, luluhnya Bapak Agus Purwo.
tokoh NU besar dari Tambak Beras, berdiri di Tambak Beras namanya Mbak Soifah. Di beberapa riwayat yang dicatatkan dulu masuk pasukannya di Ponorogo. Kalau boleh jadi pasukan di Ponorogo punya tekad luar biasa. Pesantren Termas di beberapa catatan punya hubungan dengan Ponorogo. Persis Termas itu lahir pesantrennya tahun 1830. Di Ponorogo perang selesai, baru pesantren Termas berdiri. Demikian juga pesantren Tambak Beras. Nanti pasukan di Ponorogo ini setelah beliau ditangkap, santri-santri para santri atau para ulama yang mengitari beliau pergi ke daerah-daerah mencari tempat baru untuk ladang perjuangan. Kemudian akhirnya melarikan berulang beberapa tempat. Nah, jadi itu pokoknya hubungan dengan Ponorogo tekadnya besar. Apa dede wah maju. Aku ini tok. Mikir malah bilang kok malah pusing dijak mikir. Oh, aku maju. Gas kalau canggung tadi. Jangan gas. Itu tekad besar luar biasa. Para tokoh-tokoh dari barat kalau ke Indonesia, nama yang selalu dicari itu di Ponorogo. Seolah-olah di barat itu, di Ponorogo itu tokoh yang luar biasa sampai itu tadi karena mau membuat kas pemerintahan mau habis. Negara Belanda, kerajaan Belanda kasnya mau habis. Enggak, wah ini orang hebat sekali ya, bisa membuat kas negara habis. Nah, oke ya, kalau kamu ingin punya tekad besar, tokoh penting dalam sejarah umat Islam di Indonesia adalah Diponegoro. Namanya Diponegoro. Oke, kita lanjut. Iya, Diponegoro itu masih muda ya. Dia itu saat perang masih muda, bukan orang tua. Bukan tua, masih muda, umur 30-an. Dia umur 30-an, itu perang itu, memimpin perang. Luar biasa. Kemudian salah satu penjelasan namanya Gua Selarong mengatur strategi. Para ulama-ulama, baik ulama Jogja maupun ulama Solo dan juga keluarga bangsawan disatukan oleh Diponegoro untuk bersama-sama menjaga harkat dan martabat Indonesia. Ya, halo, yang belakang. Kalau pengen punya tekad besar, walaupun modal sedikit, tokoh penting yang menjadi rujukan kita salah satunya adalah Pangeran Diponegoro. Makamnya di Makassar ya. Di Makassar jalan-jalan sempatkan ziarah makamnya Diponegoro. Nah, ditangkap di Magelang, dia diasingkan sampai di Makassar meninggal. Oke, pertama Diponegoro. Ini merubah sejarah besar. Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 membuat perubahan sangat besar bagi Indonesia. Nanti lahirlah Nahdlatul Ulama di 100 tahun berikutnya. Ya. 30 tahun berikutnya setelah perang ini Kiai Hasyim Asy'ari baru lahir dan kemudian di akhir tahun 80-an 1800 akhir puncak perubahan abad Kiai Hasyim Asy'ari baru mendirikan Takbir Jumat tahun 1899. Jadi pasca Diponegoro dan riwayat beberapa pertemuan Kiai Hasyim Asy'ari dengan Diponegoro besar termasuk di Tambak Beras. Akhirnya setir Diponegoro juga dibangun oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Pesantren Tebir beberapa kali dibakar oleh Belanda. Di sejarah pesantren Tebir disebutkan tahun sekian dibakar, santrinya mengungsi. Karena dibakar, karena melawan, berani, punya tekad yang hampir mirip dengan Diponegoro. Jadi Soekarno itu Kiai Hasyim Asy'ari memberikan pesantren tahun 1899, 2 tahun berikutnya Soekarno baru lahir tahun 1901. Soekarno itu bilang pajar-pajar, maka Soekarno disebut sebagai
Putra Sakfajar tahun 1901, 2 tahun setelah Ki Sukmasari mendirikan pesantren Kediri, Soekarno mengambil lahir. Dan Ki Sukmasari di tahun-tahun itu sudah mendidik santri-santri, mempersiapkan para pejuang untuk melawan penjajahan, untuk menjaga harkat dan martabat, untuk maju dan untuk merubah Indonesia. Ya. Soekarno mengambil lahir, Soekarno mengambil cengar lahir. Tebuir sudah menjadi pusat gerakan, pusat anak-anak muda belajar dan siap merubah Indonesia ini. Jadi Soekarno yang ngomong piye? Nah, Soekarno nanti pada beberapa episode hidupnya mengikuti garis perjuangan yang dilakukan oleh Soekarno. Anak-anak muda santri yang dididik dari Sukmasari, beberapa pesantren yang punya tautan dengan Diponegoro itu di depan pesantrennya ditanami pohon namanya pohon apa? Sawo ya, pohon sawo diperlambangkan sofu vakum ya. Kalau sholat sofu vakum, kata sofu utama sholat. Jadi sawo baris rapi, artinya santri rapi, disiplin, berbaris berarti satu kesiapan untuk merebut, menjemput masa depan. Sawo. Jadi nek kowe ditanami sawo, berarti kamu adalah orang-orang yang siap berbaris, orang-orang yang berani berorganisasi, berani menjemput masa depan. Ki Sukmasari menanamkan santri-santrinya untuk siap berbaris dengan baik. Salah satunya akar-akar gerakannya juga dari Pangeran Diponegoro. Anak-anak muda sudah tumbuh, banyak anak muda di lingkungan itu awal-awal tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin besar, dan puncaknya belum tahun 1945 anak-anak muda itulah yang merumuskan dan mengkonsep berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kita mendapatkan berkah dari negara ini. Walaupun negara ini kelanjutan dari negara-negara sebelumnya, kita sudah punya dalam konteks Muslim di Jawa khususnya, sudah punya Demak, Kerajaan Demak, dan juga Kerajaan Pajang, Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir, dan dilanjutkan Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam dibagi loro, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Sampai sekarang, ini jasa besar tokoh-tokoh bangsa yang kita bisa meneliti mereka. Tokoh-tokoh besar ini adalah anak-anak muda yang berubah masa depan bangsa. Kalau kamu pernah dengar namanya Pangeran Sambernyawa, tahu? Sambernyawa kamu cari-cari Google ya. Itu dari Kasunanan Surakarta. Itu bareng dengan pendiri Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Sambernyawa itu luar biasa tekadnya untuk melawan penjajahan. Ya, Sambernyawa. Contohnya Mangkunegoro. Baik, lanjutkan ya. Tadi tokoh penting Indonesia yang merubah sejarah bangsa ini. Pertama tadi saya sebutkan namanya Pangeran Diponegoro. Kedua, karena kita bicara NU tadi itu ya, Ki Sukmasari sejak muda dia punya naluri perubahan penting untuk mencita-citakan masa depan bangsa ini adalah bangsa yang bahasanya sekarang bangsa yang kompetitif, maju untuk peradaban, bahasanya orang yang sekarang kompetitif, maju dan sesuai dengan visi misi peradaban dunia. Dan itu Ki Sukmasari dan melakukan. Tahun 1900 berapa? 24. Ini sebelum NU berdiri.
Tahun berapa? 1924. NU berdiri tahun 1926. 1924, 2 tahun sebelum NU berdiri, itu diketahui berbeda sekarang bisa ya. Dunia itu wacol, gara-gara apa? Turki Utsmani tumbang. Turki Utsmani, kerajaan Islam terbesar paling lama dalam sejarah itu tumbang, runtuh, diruntuhkan oleh anak bangsanya sendiri namanya Mustafa Kemal Atatürk tahun 1924. Tahun itu juga kerajaan para sayyid di Arab Saudi runtuh, diganti kerajaan Wahabi, kerajaan Bani Saud sekarang jadi Saudi. Saud nama orang. Jadi gue gaya negara jeneng sopo kan. Gue niru Saudi. Arab Saudi. Arab miliknya keturunannya Bani Saud. Arab Saudi. Saudi itu nama Bani Saud. Dulunya apa? Ahlussunnah tumbang. Jadi negara dunia itu kacau. Turki Utsmani yang jadi pegang umat Islam dunia runtuh. Arab Saudi yang dipegang para ulama Ahlussunnah wal Jamaah runtuh. Dunia kacau, umat Islam bingung. Untung ada tokoh-tokoh muda dipandu oleh ulama besar di Sumatera melakukan gerakan untuk menyelamatkan dunia Islam. Dunia Islam kan dipegangan terus orang Islam ini piye? Arab kaji piye? Dunia Islam arab kaji piye? Nek dagang piye? Itu kan harus punya pegangan. Alhamdulillah, tokoh-tokoh muda pesantren saat itu Kewa Masbullah yang menjadi motornya melakukan desain besar atau merencanakan masa depan besar untuk santri-santri agar tetap punya koneksi jaringan internasional dengan baik, bisa tetap ngaji ke Mekah, bisa kemana-mana dagang dan sebagainya tetap aman. Akhirnya terus dirapatkan dalam beberapa bagian sejarah. 2 tahun setelah itu berdiri ya Nahdlatul. NU berdiri sudah mengalami sebelumnya di dalam perang dunia. Sejak tahun 1915 perang dunia kacau luar biasa. Perang dunia pertama. Perang dunia kacau yo artinya begini gak iso. Untung ada anak-anak muda yang punya semangat merubah bangsa. Bangsa, ini NU itu punya tanggung jawab sebelum sekarang ya. Merubah bangsa. Woi, jadi punya cita-cita besar buat bangsa. Akhirnya anak muda lagi, Hiroshima Nagasaki jatuh oleh sekutu. Anak muda lagi mengajak Soekarno, ayo proklamasi. Itu anak muda. Soekarno dan tadi tokoh lumayan senior. Anak muda yang dipimpin namanya Soekarno. Itu anak muda. Ayo dirubah, ayo dimerdekakan kita pemahaman Indonesia. Itu anak muda. Lihat anak-anak muda itu. Orang sahabat muda, ngopo pikiran tutup enggak. Gue mikir bileng, gue nonton HP, gak bileng, gue sinau bileng. Tekadku kuat, berani, sebagaimana tokoh-tokoh tadi, kamu bisa merencanakan masa depan. Kamu bisa merabut masa depan. Ya, ada 3 bidang kehidupan yang selalu di media maupun di perguruan tinggi selalu menjadi ukuran utama. Dan macam media, isinya media itu yang pokok. 1 ekonomi, 2 hukum, 3 politik. Ya, gue macam media. Itu dia ngomong ekonomi, hukum, politik.
apalagi media yang masih kurang. Halaman pertama isinya terus ekonomi, hukum, politik. Ono berita rame mesti isinya ekonomi, hukum, politik. Nah, cek lah. Rame ono partai, isinya terus mesti semua media isinya terus. Pokok nanti ada IT itu menambah, ada ini menambah. Itu ya pokok. Ini direbutkan oleh manusia. Cek nggak dong, muter-muter di negeri. Isinya terus ekonomi, hukum, politik. Kalau ekonomi makin tinggi, mesti ada kaitan hukum. Oh hukum, ngurus-ngurus hukum, kaitan politik, terus mesti. Gue bener-bener. Masa sebelum masyarakat politik kalau pengadilan, aja hukum. Karena aku sering mau kabupaten mengisi surat-surat hukum, gue tambah ke atas nanti sarjana surat-surat itu tambah hukum. Misalnya suratnya tamat TK, suratnya musisi, nambah surat itu tambah surat. Harap masuk kuliah, harap masuk apa? Ini surat ini akte ini hukum. Jadi ada 3 bidang ini yang selalu setiap saat direbutkan manusia secara umum. Gak hanya satu, manusia, ekonomi, hukum, politik. Ketemu menungso, ini isinya telur. Kalau petinggi, kalau pemilihan kepala desa, lurah, isinya berarti politik. Kalau ini pemilu ngomong toh, politik, hubungannya telur. Nah, media itu isinya 3 ini, yang lain tambah-tambahan. Artis, di antara kalian jangan pernah pesimis untuk 3 hal. Ekonomi, hukum, politik mesti benar. Kamu selevel rendah apapun, siapapun orangnya rendah apapun, dia tetap butuh 3 hal. Nek ngurus surat atau angel ya butuh hukum, pasti ada hukum. Jaluk tolong kalau masih kok bisa rono bisa lobby politik. Begawe rono ini ono saya ngancani ono politik atau ekonomi. 3 hal ini paling pokok. 3 hal ini paling pokok. Kedaulatan atau semangatmu mengubah masa depan nanti pasti akan terkait dengan 3 hal. Santri kedelengku mesti terkait kali. Maka memahami 3 hal ini atau kalian bergerak di salah satunya, apa yang sugih harus dipandu dengan semangat memberi kebaikan ke masyarakat, bermanfaat buat orang lain. Panduan para kiai. Nah, kalau cuma bisa merebut 3 hal ini, merebut tok, ya kok jadi orang-orang yang akhirnya boleh kalau orang lain. Tapi kalau bisa merebut 3 hal ini untuk merubah masa depan yang baik, masa depan yang memberi manfaat buat orang lain, maka itu dibantu dengan ilmunya para sudah di-track kalian ini menjadi santri, berinteraksi dengan para guru, para kiai, para ulama, punya panduan. Kue ada di Hongkong 3 hal ini mau ketemu. Peraturan Hongkong, Korea, orang diwe ketemu tuh. Ekonomi, hukum, politik ketemu. Tukang narik ketemu ini tetap bodoh. Ketemu ini ekonomi, hukum, politik. Kalau kamu merubah, kalau kita akan bercita-cita merubah ke depan, 3 hal ini diantisipasi. Pendidikan kunci. Pendidikan. Karena nyiasati 3 hal ini gampang-gampang susah. Kadang-kadang kecampuran jenis subhat. Kecampuran namanya subhat. Kudu
diantisipasi punya ilmu, kuncinya adalah ya. Ini jatuh dong. Kenapa mas? Sekarang sejam. Nah, itu ya. Jadi setiap cerita tadi punya tekad yang kuat, dan kemudian 3 hal ini tadi kalian harus jemput masa depan dengan model apapun, gaya apapun kamu, 3 hal ini akan selalu terikat, terkait dan nututi gue di mana saja. Ekonomi, hukum, politik. Kuncinya merebut itu adalah pendidikan. Kalau kamu punya pendidikan yang baik, Nasa Putri, pendidikan yang baik, sejarah akan menjadikan kamu anak putri melahirkan bangsa. Kamu nggak ada berubah piye, wong mbok era berubah. Omongnya bapak nih, kamu bapak banget. Bapaknya kamu mbok era berubah, anak ibu kamu di. Maka mencipta perubahan dari para ibu-ibu, para perempuan, calon yang perubahan besar buat Indonesia, buat gandong. Jalan-jalan gandong belum jenenge, calon pemukiman baru, penduduk bukan makin sedikit, makin banyak. Ngapain Mbak Mani kok kosong? Sesok 10 tahun, 20 tahun lagi, sok penuh. Ono jalan baru, namanya jalan apa? Kamu tahu? Ya, itu sekilas gambaran yang saya sampaikan. Saya belum ke sekarang kan udah panjang itu. Kita diskusi. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih. Ini saya bisa sebutkan dari pemaparan Pak Madun yang saya tahu, yaitu masa depan manusia itu misterius. Tapi dikala misterius itu, kita sebagai manusia itu boleh mengusahakan atau mengupayakan. Banyak para ulama itu membolehkan kita untuk mengusahakan dan mengupayakan suatu misterius tersebut. Dan yang kedua kalinya yaitu kita sebagai santri bisa meneladani seorang Pangeran Diponegoro yang beliau adalah seorang anak bangsawan, tetapi beliau senang mengaji, bahkan beliau mondok dan memperjuangkan negara Indonesia dengan keadaan umur yang sangat muda. Ya, yang ketiga kalinya kita sebagai santri, dan serendah apapun seseorang dan setinggi apapun seseorang, kita harus tahu tentang apa itu ekonomi, hukum, dan politik. Sekian yang bisa saya sebutkan, dan acara sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Saya berikan 3 pertanyaan untuk para santriwan dan santriwati. Monggo. Dari 3 boleh bisa maju ke depan satu-satu. Monggo. Ayo dari 12 santri, monggo bisa maju ke depan. Mas santri, ayo langsung maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya pada Pak Madun, bagaimana agar bisa mempunyai tekad yang tinggi.
Pertanyaan kedua, monggo dari santriwati. Monggo dari santriwan, monggo. Mas Dendi, dari santriwati jangan kalah santriwan. Mbak Sita, Mbak Lisa, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Nasha. Nak saya ini apa yang harus dilakukan agar menjadi pelajar yang suka berorganisasi? Kamu aktif di mana? IPP itu? Oh, belum. Kelas belum? Mau sana? Pernah ke Mas Abi? Monggo pertanyaan ketiga dari santriwan atau santriwati, monggo bisa maju ke depan. Ayo, monggo Mas Dendi, Mas Anam, dari santriwati yuk, monggo. Mbak Sita, Mbak Siva, Mbak Lisa, Mas An. Ayo, jangan malu-malu. Ayo, monggo Mas Anam. Ayo maju ke depan, Mas Zainur, monggo Mas Samsul. Mas Renggi, monggo. Cilik apa mburi? Apa-apa lho. Mas Bagus. Ayo dari santriwati, Mbak Sinta, Mbak Siva, Mbak Lisa. Jadi monggo Mas Rob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak saya Masuk dari Medan keluarga Pak Tio. Izin mau bertanya Bapak, bagaimana cara pengoptimalan itu koin lazismu khususnya di Wonokerto agar bisa lebih dimanfaatkan untuk masyarakat banyak? Misal entah beberapa tahun ke depan itu dibuatkan koperasi lazismu dengan sangat mungkin bunga rendah agar masyarakat bisa menikmati hasil. Apakah itu bisa terrealisasi untuk beberapa tahun ke depan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus monggo yang lain ada pertanyaan lagi, bukan dari santriwan, santriwati, Mas Zainur. Buat santriwati ada yang lagi, ada yang mau tanya lagi? Tidak ada. Santriwan, Mas Anam, monggo. Mas Samsul. Ya, karena tidak ada yang bertanya lagi, jadi saya bacakan pertanyaan pertama dari Mas Munib, yaitu bagaimana cara untuk mempunyai tekad yang tinggi. Pertanyaan kedua dari Mbak Nasya, yaitu apa yang harus dilakukan santri untuk aktif dalam berorganisasi. Dan pertanyaan ketiga dari Mas Sook, yaitu bagaimana cara mengoptimalkan koin lazismu untuk masyarakat khususnya di Wonokerto ini. Ya. Mau tanya lagi? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selamat Syato. Saya ingin bertanya kepada kita Pak Muhammad. Kita ini kader NU. Nah,
Terkadang kita rapuh karena cinta. Bagaimana caranya kita tekad kita menjadi kuat karena cinta? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Khairul Alam. Saya ingin bertanya kepada Bapak Pengantin. Orang dulu kan mempunyai tekad yang umumnya besar. Bagaimana cara santri sekarang bisa meniru orang-orang seperti dahulu yang mempunyai tekad-tekad besar? Kan umumnya santri sekarang itu tidak mau berproses, tidak mau berjuang secara terus-menerus, inginnya secara instan. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai materi pada zaman Islam? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang mau tanya lagi dari santriwati? Monggo. Ya, tambah satu monggo. Ada yang nggak sih, Pak? Ya, lanjutkan pertanyaan yang keempat, yaitu karena kita santri kader NU, yaitu tepatnya santri sudah rapuh dengan apa itu namanya cinta. Bagaimana cara kader NU tepatnya santri ini untuk menjadi kader NU yang kuat dengan segala masalah yang berkaitan dengan cinta? Gitu. Pertanyaan nomor 5 yaitu dari Mas Anam, yaitu bagaimana cara menunjukkan tekad kader NU tepatnya santri yang kuat untuk seperti zaman-zaman dahulu, seperti zaman-zaman ulama pendahulu yang tekadnya besar. Karena zaman sekarang santri banyak yang banyak yang model instan, dan bagaimana caranya untuk menanggapi masalah tersebut? Begitu. Monggo warahmatullahi. Aku sengaja. Kalau revolusi terang benderang ini diciptakan oleh Thomas Alva Edison dengan lampu, ini revolusi dunia berubah total. Ada satu lagi yang merubah dunia. Orang yang menciptakan mesin, khususnya mesin sepeda motor. Dunia berubah. Mobil itu kelanjutan dari motor. Berdikit tambahin mobil. Yang pokoknya sepeda motor. Dunia berubah. Apalagi sekarang, tambahin Gojek, tambahin Grab, tambahin apa lagi? Shopee, itu perubahan itu pertama itu mesin sepeda motor. Sepeda motor itu merubah manusia. Indonesia itu paling rasa. Ngarep kan motor ya. Dulu itu perubahan besar loh. Dulu ngarep itu belakang. Gara-gara sepeda motor dalam waktu 2 atau 3 jam, karetnya dulu hanya bisa sekali, tapi dalam 2-3 jam bisa 3-4 kali, bisa produktif 4 kali lipat dalam waktu 3 jam. Dulu cuma bisa sekali, gara-gara sepeda motor jadi 4 kali. Sekali ngambil momol ya, momol. Gara-gara sepeda motor itu bisa bolak-balik 4 kali. Tanpa sepeda motor sekali pegel. Gara-gara sepeda motor kamu organisasi tak poin tak apa berjalan. Rapat pagi rapat di sini, siang rapat di sana, sore di sana. Siapa yang bantu kamu? Sepeda motor.
Kalau sepeda motor, apa sedino siji wis pegel. Itu bayangin. Sepeda motor itu merubah manusia Indonesia. Merubah manusia Indonesia. Ciri-ciri sinau sepeda motor. Tujuannya apa tuh? Biar berubah, mengefisienkan waktu. Biasanya kalau belanja butuh waktu lama atau nunggu, orang lain butuh waktu nunggu. Gara-gara sepeda motor, keterangan sendiri selesai. Iya enggak? Kalau nunggu orang lain, Mas, terangnya saya tak adus saya. Wah, ini 200 sama tahu ya. Saya kali ya. Wah, ini saya ingin matikan bawa rene. Nanti tolong jamnya. Gara-gara sepeda motor 3 jam bisa untuk 3-4 pekerja. Gara-gara revolusi lampu merubah manusia hampir sama dengan revolusi sepeda motor. Bagus. Yang bisa menciptakan kayaknya kecil biasa, merubah manusia menjadi luar biasa. Hanya dalam waktu sebentar bisa merubah. Gara-gara lampu itu, wong sinau dulu lampu kecil. Di sinau wong siji. Yang lain dari sana tuh sinau. Gara-gara gak ada lampu, gak ada penerangan. Aduh, apa dia bisa ya? Terus di sini ada minyaknya. Nanti dia, beneran di duit terasa tuh minyaknya. Akhirnya lampu nih mati, gak bisa sinau kan? Gak bisa belajar. Akhirnya orangnya sekarang tua-tua begadang misalnya. Biar sekolah mbak, untuk sekolah, untuk lampu minyak heran dulu sekolah, untuk buku. Sekarang kamu masih mikir mau belajar? Udah, lampu sudah tersedia, motor sudah tersedia. Ini merubah manusia. Wes, gue mau perubahan apa saja, nggak bisa lepas dari dua ini. Ya, kalau kamu belajar dari lampu dan sepeda motor, kamu ciptakan hal kecil. Diguyur uang gak apa-apa, kamu bisa menciptakan itu, bisa merubah manusia. Gue mau pengen organisasi, gue mau pengen tekad, produksi, ide, gagasan atau apa. Sini semua ide merubah manusia. Wah, itu luar biasa. Ganjarannya piro, gue ngaji, misalnya mati wong piro, manfaat mau berapa orang, tapi ini merubah manusia luar biasa. Ini bagian dari ngaji. Bagian dari ngaji. Ya, ini dipahami ya, bahwa untuk merubah sesuatu butuh melangkah besar, walaupun kecil. Dilihat orang, wih gue bohong orang makmur, wah itu atuh, modal apa itu. Tapi kamu kalau punya cita-cita besar, pengen melakukan perubahan penting buat bangsa ini, buat Indonesia, buat Purwokerto, perubahan yang dilakukan oleh lampu. Saya pernah baca buku soal mesin yang merubah gerakan manusia Indonesia itu di era awal-awal, di era akhir Belanda dan juga Jepang. Itu yang merubah sepeda motor itu merubah peradaban Indonesia. Jepang, saat Jepang itu masih, makanya cek sepeda motor Jepang itu di merek Jepang akhir itu cukup favorit juga. Wah itu dulu, wah itu jadi itu perubahan itu dalam Jepang. Jadi kamu bisa melakukan apa? Oh itu manfaatnya meluas, itu luar biasa. Ya, akan diharapkan mimpi aja sah. Sekarang mimpi dulu, mimpi ini. Terus menara masjid Sirojul Anam kayak gitu. Itu mungkin saja dulu ada yang bermimpi masjidnya Wonokerto itu gagah, megah, simbol masyarakatnya maju, simbol masyarakatnya menjulang tinggi, menerangi kan wadah itu. Atasnya itu lampu, berarti menerangi masyarakat sekitarnya. Yang gelap, yang bingung, akhirnya terang, jadi tengah. Oh, gitu. Apa dulu ada orang yang memikirkan seperti itu? Bisa jadi ada, kita tidak tahu.
Kita aja nggak meneliti. Dulu ada tokoh ya pengennya begini di Wonokerto itu, kita terwujud. Kalau kamu nggak bisa mewujudkan, nanti akan ada generasi baru yang akan mewujudkan. Bisa jadi Gusti Allah bola niat untuk disembadani Gusti Allah, untuk disembadani akhirnya terwujud. Bisa jadi. Belum tentu yang mewujudkan itu kita. Bisa jadi orang lain mewujudkan. Tapi niat kita kalau dicatat dan menjadi virus kebaikan buat semua orang, itu kamu memulai itu paling penting. Kamu mulai itu. Jadi Masjid Wonokerto dari sini kelihatan, kalau bisa nggak etok. Kenapa kamu dari sini bisa kelihatan Masjid Wonokerto itu terang? Kamu naik kelas, naik, jangan di bawah dulu, naiklah. Iya ya, Wonokerto menerangi ternyata. Lalu nih, kamu cek ke sana, wudhu yuk lupa, sholat yuk tenang, kalau saya ganggu. Senang. Orang datang ke situ bahagia. Wah, jadi ini dulu ada orang yang mencita-citakan kebaikan yang luar biasa. Kamu sekarang juga mencita-citakan kebaikan yang luar biasa. Dan kalau kamu upayakan sebaik mungkin, sampai pada titik tertentu kamu nggak mampu misalnya, Gusti Allah akan memampukan siapa saja untuk merealisasikan keinginan kamu, kebaikan dan kamu bangun fondasinya sekarang. Nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Aku anaknya sopo, aku putune sopo, aku duwe opo. Nggak ada dalam sejarah, dalam jejak manusia yang kemudian enggak. Tapi tekadmu seberapa, semangatmu seberapa, dan komitmen kamu untuk mewujudkan itu seberapa, itu yang akan mewujudkan kamu benar-benar sampai ke sana. Olah vokal itu saya belajar olah vokal itu mahasiswa. Wah iya, aku belajar olah vokal dari mahasiswa. Olah vokal, ikut demonstrasi, olah vokal, diskusi, olah vokal itu di teater, teater, olah vokal. Intonasinya naik ke turun. Olah kamu bagus, terus sudah berbicara ya. Jadi berbicara. Jadi motivator. Lanjut. Tadi sama Mas Rauf, bapak yang punya cita-cita lazis nu digandong. Poin lazis digandong makin hebat, tempatnya makin kelas. Ya, cita-cita. Tapi pengalaman ya. Pengalaman di beberapa tempat itu di Jogja. Lazis nu makin bagus itu ditopang 3 kan. Dia saya sampaikan. Kalau kamu belum menjadi aktor 3-3-nya, kamu berdoa dengan khusyuk yang merubah peradaban di gandong. Ada orang yang komitmen pada 3 hal ini, berdukung penuh lazis itu. Kalau kamu nggak mampu, kalau kamu mampu ya, kamu maju dong. Di Jogja ada teman saya dulu aktor lazis itu. Kemudian dia menjadi anggota DPR Kabupaten Batu. Anggota DPR operasi di sini untuk menopang lazis di kecamatan dan diikuti kecamatan-kecamatan. Lazisnya makin kuat. Itu pak. Dulu dia aktor lazis. Wah ini dua di tempat saya. Dia sekarang anggota DPR. Kemarin nyalon lagi jadi lagi. 3 hal yang penting: ekonomi, hukum, politik. Kalau merencanakan apa kaitan dengan orang banyak apalagi mesti ketemu ekonomi, hukum, politik. Isinya orang, isinya media, isinya televisi, koran, media kalau ketemu ini, korannya kalau semua cocok. Kalau koran semua cocok, isinya artis kalau dulu. Itu media grade 2. Kalau dalam media itu grade 2. Ada misal hanya mencari viewer pas-pasan.
ada pendapatan, tapi dia tidak akan menjadi media mesin besar. Media mesin besar itu harus kuat di ekonomi. Tanpa itu medianya kecil, termasuk dalam kehidupan. Nah, wartawan promotornya kalau kasus dan peristiwa 3 bulannya kosong dan mungkin ini sedih kalau apa? Gandengnya apa ini? Kalau apa? Kasus ekonomi kalau kasus maksudnya nggak harus negatif ya. Orang calon mendirikan ini keren, ekonominya maju. Wartawan akan berbondong-bondong bukan? Wawancara sama kamu, nggak bisa begini ya nggak sampai. Ini gimana? Kota, mesti dicari media. Karena hukum kan, oke ini orang pengacara hebat dan pengacaranya mengayomi banyak orang. Wes orang mayor kami, jangan. Dan oke ini orang bupati, wakil bupati, DPR RI, mesti mereka cek. Ekonomi, hukum, penting. Saya nggak gede, tentang ini jelek apa? Itu mesti. Ya. Jadi semangat berorganisasi, organisasi ya. Itu terus cinta ya, cinta itu dia cinta dia. Dulu kan yang nggak soal cinta. Mungkin jawaban saya berbeda dengan jawabannya Bu Mia saat pertanyaan itu ya. Kenapa tuh pertanyaan jawaban dengan Bu Mia itu? Jawaban saya beda. Siapa? Hamengkubuwono, Sultan Hamengkubuwono kalau kata 7 ke 8, itu bukan 9. 6 kalau 7, 8 itu itu meninggal di usia belum 20 tahun. Dia meninggal sebelum 20 tahun. Sudah menikah usia muda sekali, 14 atau 15. Karena dia jadi raja. Dia jadi raja. Dia harus menikah karena harus menurunkan anak jadi raja lagi. Kalau nggak salah Hamengkubuwono itu 6. Karena ke-7 itu Hamengkubuwono yang kaya. Ke-8 menikmati kekayaan. Ke-9 melanjutkan kekayaan. Sekarang 10. Ke-6 itu meninggal masih muda. Berarti sejak umur 14 tahun masih nikah. Kamu tidak sadar? Itu raja, kan dia raja. Maksud saya. Kamu namanya manusia tidak bisa lepas dari cinta. Itu cinta dan kasih sayang itu satu paket dalam kehidupan kita. Maka perempuan punya rahim. Dia sudah memberi benih cinta dan kasih sayang buat kita dan menjadi ibu kita. Kita akan terus hidup dengan kasih sayang sepanjang waktu karena kita sejak di dalam kandungan sudah gawan bayi punya cinta dan kasih sayang. Kalau gue nggak mengakui cinta dan kasih sayang, nggak mungkin kamu bisa hidup di dunia ini. Karena kamu di dalam cinta dan kasih sayang, kamu akan terus hidup bersama cinta dan kasih sayang. Sampai Israel datang kepada kamu juga akan membawa cinta dan kasih sayang. Nek kowe nolak, lu tak peduli, gas mati aja. Sejarah manusia cinta dan kasih sayang terus. Bukan cinta dan kasih sayang itu kemudian membuat kita jatuh. Ini dalam ilmu sosiologi. Ini interaksi masyarakat paling bawah. Ketika memahami cinta dan kasih sayang hanya dipahami sekadar seks. Ini dalam sosiologi masyarakat. Ini masyarakat paling rendah pemahamannya soal cinta. Cinta bagi masyarakat paling rendah itu adalah seks. Masyarakat paling rendah. Ini ilmu sosiologi. Dalam ilmu sosiologi itu sangat rendah memahami sesuatu paling ecek-ecek.
wah ini cek-cek. Kalau belajar musuh. Jadi dalam interaksi sosialnya itu interaksi paling mudah. Ini memahami cinta dan kasih sayang itu seks. Kalau ngono, kalau anu wis asfal sapilin. Jawa lho. Asfal sapilin. Enggak mudah. Cara kalau kamu memandang ilmu tanpa memandang itu cinta saya tanpa ilmu dalam seluruh masyarakat kamu seorang orang dasar dan jangan ojo sampai begitu ya ojo sampai begitu bahwa cinta dan kasih sayang itu akan selalu melekat sama kamu mulai lahir sampai Israel teko. Jadi itu gak bisa lepas dari cinta dan kasih sayang. Kalau perempuan, cewek ayu ya, rusak. Itu gak apa-apa. Terus ngono wae, cukup segitu aja dalam hatimu. Cukup segitu aja dalam hatimu. Jangan kemudian kamu menjadi kelas masyarakat yang rendah serendah-rendahnya. Ketika mami itu sedang seks. Masyarakat harus rendah serendah. Kalau kamu pernah nonton film Titanic, itu di kapal itu ada kasta-kasta masyarakat paling muda itu kan ada itu kan snowball nisor tukang bersih-bersih di situ poya-poya nggak jelas kemudian aktornya itu siapa namanya anak apa deh kemudian tusuk-tusuk ke bawah nah itu yang ditampilkan di film itu ilmu bukan batas tokongan itu ilmu ini loh masyarakat putranya itu begini ada begini bukan mengatakan salah dan benar tapi itu kamu mami cinta kayak gitu kalau ada yang mami cinta kayak gitu berarti cinta dibagi dengan serendah kalau pakai kacamata yang solo bukan ilmu cinta yang biasa. Kalau soal cinta dan agama sering, ya, disebabnya itu dalam konteks seluruh masyarakat. Klik apa? Orang cinta loh. Nah, kalau selanjutnya cinta bagaimana kemarin sudah dibahas. Tapi bahwa pemahaman cinta harus sebatas seks. Maka itu adalah pemahaman cinta yang dan kamu dididik sejak kecil harus kenal cinta kasih sayang. Kenapa kamu jadi paling rendah? Kira-kira gitu. Kamu sudah dididik, kamu dilahirkan dari cinta dan kasih sayang. Kemudian tumbuh dirawat juga dengan cinta dan kasih sayang. Kenapa kamu maknai cinta dan kasih sayang dengan begitu rendah dan rendah? Sampai ilmu sesuatu. Terus apa? Gimana santri TK-nya besar? Kamu cita-citakan Gandung punya jalan dan salah satu nama jalan adalah nama saya. Apalagi jalan protokol nggak ada gitu ya dari Sujen nanti belum. Ini Banyuwangi Keluar City, terus jalan ke depan ini jalan protokol Gandor. Jalan protokol jalan yang menjadi penghubung besar semua kekuatan yang ada di Gandor. Kekuatan itu potensi, ono masjid, ono musola, ono kantor, ono sekolahan, itu namanya jalan protokol. Mulai dari sana itu sampai masjid sini, nanti ini ke sana juga jalan protokol Gandor. Nah, jalan protokol itu tambah menjeru-menjeru nggak pakai protokol. Jalan utama lalu lintas manusia. Lalu lintas ekonomi, lalu lintas pemerintahan, lalu lintas apa saja. Itu paling besar kan dari situ kan. Dari sana itu Sujen atau dari sana. Itu penghubung ketemu dengan masjid ini. Di masjid ada balai desa apa begini? Ini ada sekolahan. Nanti ke selatan kita ada sekolah rumah madrasah. Ke sana juga ada sekolahan lagi. Nah, ini jalan penghubung satu tempat penting ke tempat penting lain. Ini jalan protokol.
Kalau namamu ada di salah satu situ, kamu berubah Gandong. Karena namamu akan diabadikan oleh masyarakat Gandong sepanjang sejarah. Masih sudah semua kayaknya. Itu ya. Sudah jam sekian. Semua, alhamdulillah. Dari saya ini alhamdulillah pertemuan bersama teman-teman semuanya. Sekali lagi, kalianlah yang akan menjadi penerus perjuangan di Gandong ini. Walaupun kurang turun, kadang banyak toh, tapi kalianlah tetap nanti yang akan memegang masa depan di Wonosobo ini. Ketika yang sepuh-sepuh nanti harus sudah undur diri di tempat berikutnya. Mau tidak mau, kamu akan melanjutkan. Dan kalau kamu sudah memegang tongkat untuk melanjutkan itu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga kalian akan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih yang saya bisa ambil dari jawaban Pak Matur tadi, yaitu kita jangan mudah diri, walaupun kita anak siapa atau cucu siapa, kita harus meningkatkan tekad, komitmen dan semangat kita untuk mewujudkan segala apa saja yang mana itu bersifat positif. Dan yang kedua yaitu untuk masalah komunisme, kita harus memperhatikan dan banyak belajar akan masalah politik, hukum dan ekonomi. Sekian yang bisa saya simpulkan, dan alhamdulillah pada hari ini ada Ibu Yasaratul Hafidah selaku sebagai istri dari Pak Matur bisa untuk memberikan bisa memberikan motivasi kepada para kader-kader yang khususnya saya. Alhamdulillah saya pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Saya sebagai moderator untuk undur diri, saya mengucapkan meminta maaf sebesar-besarnya kalau tidak ada kata-kata yang tidak berkenan di para hati, ada kata-kata yang tidak berkenan di para hati dan juga. Sekian dari saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Acara kami ini disampaikan pada waktu karena kami membacakan surat Al-Fatihah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir yaitu musafah dan fatwa dan jamaah seperti putra. Langsung wudhu sana ya. Wudhu sana langsung jamaah. Atau kamu? Iya.